Selamat datang lagi di Tanpa Naskah. Cik. Kok openingnya kayak ini ya, terlalu tebal lah. Iya, Ini aja dah. di Ya, Pak. nggak ada apa-apain. Selamat datang lagi di Tanpa Wah. Naskah. Wih, Jadi langsung agak jenaka gitu ya. wah jenaka ya. Iya, Kan lagi enggak. belajar dulu. Hmm. Itu kayaknya masih level 0. Apanya? Kadar komedinya masih di tingkat 0. Oh, nggak apa-apa. Hanya server tertentu yang mengerti. Ini siapa tahu ntar biar sering. Jadi Stand up comedy. ya itu bisa aja. Soalnya kan terkadang kan bukan terkadang udah mulai sekarang kan podcast tuh biasanya pembawanya atau hostnya tuh biasanya kan dia bukan ya yang pernah stand up komedian yang katanya tuh itu sebuah curahan hati. keresahan. Oh, ngeluapin keresahannya lewat komedi. Iya, dan terkadang kan gitu kan bahan-bahannya yang jadi yang dibawain selama mereka berkompetisi kan biasanya kan ada yang ya keresahannya juga dan banyak dan zaman sekarang kan banyak juga kan komedian yang sorry to say disabilitas dan tahu diri sendiri si Mas Dani gitu kan. Tapi Albert Einstein yang ya Allah gitu. Kan pakai kursi roda gitu kan ada. Mas, sombong banget nggak pernah diajakin futsal nggak mau kan. Ya untungnya dia sudah berdamai dengan kondisinya gitu loh. Takutnya belum. Kebanyakan kan suka ya pada dark jokes-nya suka lepas itu ya. Kelewatan anjing. Apalagi over dark jokes. Udah jurang banget anjing. Memang bangsat memang ya. Terus ada ya gitu. Resikonya besar ya. Ya resiko orang entertain. Ya resikonya didatengin ormas. Gitu tuh aku takut. Masuk ke depan kamar anjir ormas. Ngetoknya depan. Coba tapi kamar kamar jari. Oke. Itu tadi pembukaannya aja lah ya. Tapi kita mau ngebahas apa nih? Sekarang kita tentunya ada di segmentasi move on. Oh iya. Setelah dihantam badai di segmentasi sebelumnya. Ini ada ada X-nya ini. Bebek ini, bebek Madura. Oh ini ya apa? Tretan ya? Yo. Tretan. Salam semoga sehat. Yo. Apaan sih? Move on, oke ya. Di move on. Poinnya apa sih? Move on. Kita ada di segmentasi move on dan sekarang kita akan bahas mengenai ya intinya sih fase dari kebangkitan gitu. Setelah kita terluka. Nah, yang lebih spesifiknya mungkin kita akan bahas dengan judul perang di kepala sendiri. Waduh. Orang lain mah perang di lapangan, perang sarung, perang batin. Sama perang badar lebih pribadi. Aduh, apa ya? Yaitu Qadarullah aja deh. Perang dengan pikiran sendiri. Apa tuh? Apa tuh? Sebenarnya sih kalau kita mau runut ke belakang ya Pak Cep. Lagi bikin kopi Pak-cepnya. lagi bikin kopi. Kok tiba-tiba connect gitu. Sorry. Suka gini sih kalau ini apa? Overheat aja. Overheat. Apa namanya tuh? Kita tuh kan pasti bakal pernah ngalamin lah setelah kita menyelesaikan fase kesedihan, kita kan setidaknya kita sering merasakan kenapa ya itu bisa terjadi terhadap diri kita. Kenapa sih semesta nggak mendukung gitu dengan apa yang kita mau. Nah tapi ketika dalam hal tersebut ketika dirasakan itu menurut aku pribadi ya kayaknya waduh nyiksa banget sih kalau perang di kepala sendiri. Ya apalagi kalau misalkan memang ya balik lagi tidak ada support sistemnya itu pasti kewalahan gitu ya maksudnya tuh dengan ya udah mah dengan apa ya kasarannya tuh dengan kondisi dia tuh yang mungkin dihajar oleh realita ya. Iya kalian tahu sendiri namanya realita anjir. Mantap. Ya apa ya? Ya terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak. Anjing pasti. Ya entah kanan kiri depan belakang pasti dihajar
yang namanya ya kita udah bahas ya, Ya. realita ekspektasi kita udah bahas gimana seorang manusia tuh bertahan untuk kelangsungan hidup lah kasarannya. Di sini diajar, tapi maksudnya ya ini, tapi ya butuh yang namanya hidup perlu move on. Betul. Dari sebuah keterpurukan. Tapi wah, yang namanya ini apa sih, kok ada dua nih ya? Wah, ini ada angle kedua ntar. Tes dulu. Iya, tapi tes dulu. apa ya? Ya, yang namanya perang gini deh. Mungkin dari pengalaman pribadi aja deh, tapi dari Antum dulu. Tapi ya kita nyobanya dari Antum terus baru, kan biasanya kan gue dari Antum. Kalau iya. Pengalaman pribadi Antum sendiri ini gimana? Ya soalnya yang bakal kita ceritain aja lah gitu. Soal apa? Kok perang batin, perang pikiran. Kok perang batin anjir. Penjara batin tadi juga. Nah, bisa itu. Takutnya kita jadi begudal mania. Mantap. Mancing mania. Nah, itu. Ya. Monggo. Perang dengan isi kepala. Biasanya dirasainnya waktu isi kepala lagi berisik. Gimana sih? Berisik tuh jadi memikirkan banyak hal yang masih belum nemu jalan keluarnya. Jadi udah mungkin apa karena overthinking juga ya? Masuk tuh. Kenapa sih? Gimana ya? Sebenarnya nggak overthinking tuh sebenarnya udah parah tuh isi pikiran. Ditambah lagi overthinking. Iya, double kill, Cok. Iya juga. Tapi pengalaman paling menyedihkan dari lu sendiri. Pas lagi pas lagi overthinking. Mungkin dari entah dalam perasaan. Cewek gue gini sih gitu. Dari situ aja gitu. Sempat dihadapkan dengan sesuatu yang nggak bisa kita pilih sih sebenarnya. Aku pilih sih waktu itu. Maksudnya gini, di sisi lain aku mesti menghargai pihak tertentu. Tapi di sisi lain juga ketika kita tidak menghargai pihak tertentu, feedbacknya bakal jelek. Pihak tertentu yang gue maksud di sini tuh seseorang. Seseorang. Jadi mungkin kalau sedikit diringkasnya tuh kayak kita tuh terlambat untuk merasakan kayak anjir, gue nyaman nih sama lu nih. Tapi kenapa waktunya sekarang? Di waktu yang tidak tepat intinya kayak gitu. Nah itu bukan malam doang sih, malah malam, pagi, sore terus aja kepikiran begitu. Ke lingkaran setan gitu kan. Lagi beraktivitas misalkan. Ngerjain apa, terus tiba-tiba mancing, baca cok gitu kan. Nyari lagi aktivitas baru. Tapi juga, terus sebelum itu kita persilahkan dulu ini ada yang lewat dulu. Ini terus Antum. Nah, biar gini. Kenapa ditanya sih? Padahal udah langsung aja. Kita kirain ada ini di dalam. Soalnya ini habis. Aduh. Yang gue nyusul. Nah, cheers. Oke. Berarti itu tuh, sorry. Enggak apa. Itu maksudnya lu tuh dia dihadapkan dengan dua pilihan. Atau dua orang. Maksudnya teh. Dua orang beserta dengan dua pilihan yang beda. Tinggal dikali berarti kuadrat ini. Kuadrat. Makanya tadi double kill. Oke, lanjut. Anjing dua pilihan dua orang, iya ampun. Kan mungkin secara spesifik mungkin udah pada nangkep lah ya ke arah mana gitu. Nah, terus ketika hal itu terjadi ya kalau keadaannya lagi sendirian sih kayaknya nggak bakal kondusif lah. Butuh temen untuk tidak melulu harus curhat dulu sih, mungkin melakukan hal yang absurd atau hiburan dengan teman, dengan siapapun itu akan menyembuhkan walaupun sementara gitu. Jadi dulu kita hidup nggak jelas tuh karena pengen melampiaskan itu semua ya? Bisa jadi kan. Ternyata dulu kita nggak jelas tuh gitu. Jadi nah itu berarti kalian bisa melakukan hal random itu secara tidak langsung kagak bikin stres. Enggak, lupa. Bahkan terasa nggak ada mungkin ya. Nggak ada permasalahan itu. Coba hal paling absurd ketika di dalam ketika lagi perang kepala gitu ya, perang pikiran.
tiba-tiba misalkan pagi-pagi moyan di lapang. Ya, tapi kalau itu memang Oh. dari Tapi duduknya kita nggak lumrah. iya sih. Sumpah kita sampai karena dulu belum ada chat GPT, kita lupa cara tidur gimana anjir. Ada tutorialnya cuy. Iya. Ya kan? Meskipun cara bernapas ada tutorialnya. Oh, Ya, tidur yang tentang itu. iya. Cara anjing narik napas juga ada tutorialnya. Berat anjir. Berarti sebelumnya dia bernapasnya pakai apa? Pakai insang. Insang, iya. Iya, pakai insang itu di sini nih. Oh, di sini ya. Kayak barongsai. Oh, berarti ya. Nah, kalau ini bedanya bernapas tanpa dia. Tuh. Bernapas tanpamu itu. Gitu. Tapi ya memang apapun itu dari kepala pasti ya menjalar kemana-mana ya. Berarti ya itu pemicu juga awal dari perang batin juga ya. Ya, itu openingnya mungkin ya. Nah itu benar. Trailernya. Iya. Tapi itu tuh terus iya ya apa ya? Ya biar menyingkat waktu juga tapi oke. Gimana caranya lu bisa terbebas dari perang pikiran itu loh Mas? Oke. Saya bentar masuk dulu. Padahal tinggal tadi itu langsung sekali aja bawa 2 gelas gitu ya. Ini satu-satu. Kita temenin cheers. Iya. Oh iya. Cheers. Kopi teman-teman. Sayur. Iya. Ini sayur kopi. Sayur kopi. Alah, ya Allah. Mantap. Ya mantap juga. Mantap betul. Mantap. Oh iya betul. Mantap betul. Jadi gimana caranya lu bisa terlepas dari itu ya? Nah, atau ya kan itu tadi kita menjalani hal-hal random itu. Iya gak sih? Iya juga. Iya. Tapi selain itu gitu lah. Lu bisa terlepas dari kondisi keterpurukan itu gitu lah. Dari dengan melakukan hal apa gitu. Melakukan apa? Dan atau apalah gitu lah. Jadi sebenarnya sedikit bingung sih untuk mengutarakan, tapi mungkin yang bisa sedikit aku jelasin kayak gini sih. Cari momen dimana kita mesti relax dulu. Relax secara pikiran, maksudnya kita bisa pergi ke tempat tertentu yang sepi, terus nggak ada distraksi, ada suara mobil, ada suara auto atau apapun, pokoknya ada suara kereta nggak ada ya. Nah, pokoknya berutang dari distraksi tertentu. Jadi misalkan kayak di ini nih, di bukit misalkan sendiri itu kan, hening kan, udah hening, terus coba buat di ini lagi dirunut lagi, nanti masalahnya apa ya, kira-kira jalan keluarnya apa gitu. Oh iya. Nah itu kayaknya lebih husuk lah kayak gitu. Husuk. Berdialog dengan dirinya tuh. Berdialog dengan alam anjir di bukit mah cu. Kayak harus mana ya? Nah itu tuh. Ya kayaknya iya memang. Ya mungkin ya itu memang. Ya mungkin memang kita pun harus memikirkan dengan ya alam aja yang sudah setua ini pun ternyata masih dia tuh masih kasarnya apa ya? Masih memberikan kita oksigen dan udara segar juga ternyata. Iya. Iya nggak sih? Ya, ya mungkin ya memang. Ya mungkin ya itu ya kali ya. Kenapa kok banyak banget yang bukan pencinta alam, tapi maksudnya apa ya? Kan banyak kan yang aku dengar juga biasanya kan orang-orang kota tuh kalau misalkan lagi mereka libur kerja weekend tuh sukanya ya entah hiking, entah camping mungkin. Itu dia. Ya mungkin salah satunya ya kayak gitu kali ya. Ya tapi yang ditakutkan kayak yang kemarin lagi terjadi ini yang jembatan yang part 2 itulah. Wah, oh iya. Nah, itu tuh bentar ya. Kok kenapa ya tempat favoritnya di flyover jembatan? Iya, terus di tempat yang sama gitu, kagak kreatif. Ya viral lagi. Dan sebelumnya pun ada juga yang yang pertama part 1 ada yang ngerekam, enggak lama aja. Yang kedua ada yang ngerekam juga kan? Ada juga. Sebelum kejadian lompatnya. Ya. Dan fakta unik lain ya bukan fakta unik. Ini disclaimer kita bukannya tidak berempati, cuma enggak. Kenapa kok part 1-nya dan kedua ada kesamaan. Sama-sama di tempat yang sama dan satu lagi kenapa harus lepas sandal? Serius sumpah. Dan ada rokok, ada teh pucuk sumpah. Bentar.
Sepatu pucuknya masih di atas jembatan nih. Iya di Nah, trotoarnya. Oke. Nah, setelah dia loncat tuh ikut turun juga nggak tuh? Gitu ya. Ya enggak. Ya, mungkin siapa tahu ambil. enggak. Jadi sendalnya dilepas. Ya, ya, ya. Sendalnya dilepas, ada Hmm. teh pucuk, ada rokok. Part 1 part 2 tuh sama aja, kayak gitu. Yang sebelumnya Gitu. pucuk juga. Nggak tahu deh. Itu Coba katin deh. gitu nggak ada fruity. Nggak tahu apa. Ya tapi kenapa sih? Itu soalnya kan tempatnya kan ya sejuk juga kan di perbukitan juga. Takutnya tuh bukitnya kayak gitu. Oke. Ini kita bukannya tidak berempati, tapi ini jadi sebuah pemahaman aja. Tolong jangan dinormalisasikan, tolong jangan gua karena nggak ada yang support system, nggak ada yang ini, jangan itu jangan dinormalisasikan. Kita juga mestinya apa ya? Kita sangat berduka ya, berduka juga maksudnya itu, dan kita tuh ya cuma menyayangkan aja kenapa kok hal seperti ini dinormalisasikan. Kalian tidak ada jalan keluar, tidak ada teman untuk saling mencurahkan, tidak ada support system, kenapa harus melakukan seperti itu? Shortcut. Iya kan? Kita tolong jangan dinormalisasikan hal seperti ini. Tolong benar-benar mungkin yang aku bilang yang di episode sebelumnya, mungkin apakah ya memang harus ada pengaduan seperti di luar negeri itu? Oh iya kayak apa? Bukan call center ya intinya ada nomor pengaduan untuk ya mungkin kalau misalkan nggak ada duit buat ke psikolog, kan itu kan gratis gitu ya. Iya, tukar poin. Nah itu pakai tukar poin kali gitu. Ini masnya udah ada poin ini nih, mau ditukar nggak mas gitu, sama ininya barangkali mau disedot ini dosanya gitu ya. Nah itu tuh mau tuh ya masnya tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian tolonglah jangan dinormalisasikan hal seperti itu. Ya, tidak sama sekali tidak dibenarkan ya kalian melakukan hal seperti itu juga. yes. Sebenarnya ini banyak faktor sebelumnya kenapa ada. Iya kita udah banyak banget berkali-kali bilang lah ya masnya tuh soal yang sebelumnya dari apa, soal apa, perundungan. Oh ya bullying gitu ya. Terus ini sakit hati, ujung-ujungnya sama kan. Sama. Ini tuh yang apa ya, kebanyakan remaja-remaja gitu loh, yang mereka tuh masih labil dan mereka tuh yang harusnya mah anjir pulang sekolah tuh ngaji les ya. Zaman kita gitu. Iya, kagak ya masnya tuh ada ya memang ada waktu untuk bermain tapi kan tapi kan kita tuh disibukkan dengan hal yang lain. Ya. Jadi justru malah kita tuh nggak ada waktu untuk cinta-cintaan, sumpah anjir. Mungkin dulu karena di zaman kita tuh belum ada smartphone mungkin ya. Bisa jadi. Kayaknya ada pengaruhnya. Dan internet pun kan susah untuk kita ini ya. Jadi itu apa sih? Apa dulu tuh? GPS bukan GPS apa namanya sinyalnya? Apa sih? Nama sinyalnya tuh? Nama sinyalnya itu kan sekarang 3G, 4G, belum apa sih? HSDPA. Itu pun yang zero Facebook. Iya yang ingat gak sih? Iya itu tuh nih dulu masih ada tuh 0 titik Facebook .mobile tuh apa gitu kan dulu tuh hanya di situ kagak bisa ngeliatin foto tapi ya gitu kan. Mana scroll ke bawah lama ini ngapa-ngapain susah anjir dulu ya karena ya itu kali. Ya kenapa hal justru malah yang aku bilang modernisasi itu justru malah jadi sebuah hal yang malah menyulitkan gitu loh. Ya harusnya tuh yang mempermudah gitu kan. Ya contohnya kayak apa, motor deh ini. Motor pertama kali diciptakan karena untuk apa? Ya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Iya. Ya kenapa kok? Mobilitas. Iya bisa mobilisasi kemanapun gitu kan. Masih mau ngangkut galon, mau beli gas, sapi, anaknya tapi iya kalau emaknya tuh gimana bawaannya cowok. Gimana? Ya kayak gitu. Hal modernisasi itu harusnya kan digunakan untuk hal seperti itu. Apakah ya ini yang kita balik yang di jembatan, apakah dia terinspirasi dari yang part 1? Kan justru malah oh iya ini tempatnya di sini ya, lagi rame, sono Itu apakah internet tuh jadi sebuah senjata berarti kan? Bisa. Bahkan untuk dirinya sendiri.
Iya, ada chat GPT. Ya udah lu curhat di chat GPT, lu tanya apa aja ada, serius. Jangan. Iya, tapi kalau malam kan malam nih ya, gue kan mau modif motor. Gue Oke. nanya. Gue malah kesel Nah, anjing. kenapa? Debat sama dia nih. Dia tuh nyaranin ini kan gue kan udah nanya, Iya. tapi yang low budget. Dikasih Oke. di ini set gitu. Di bawahnya tapi kami sarankan. Kan gue kan udah bilang yang low budget. Disarankan, tapi kami lebih menyarankan ininya karena ini. Iya, gue tahu gitu kan, tapi kan versi low budgetnya gitu kan. Oke, aku akan membuatkan ini nih ya, ini. Oke, gitu. Tolong bikin. Ya. Masih adanya tapi saran kami ada tapinya. Gue sebel anjir. Tapi iya sih. Nyebelin anjing chat GPT. Gimana Grok, gimana Gemini sama aja kayaknya ya. Cewek gitu deh. Grok. Kayaknya itu robotnya cewek ya. Iya anjing, engine-nya cewek kayaknya anjing. Kayaknya itu. Soalnya tapi kalau curhat gitu ya kadang-kadang emang ini kita lagi dialog sama makhluk hidup atau gue ngerinya di situ lah. Nah itu soalnya jadi dia kayak udah punya tahu kesadaran gak sih? Nah ini nih anjing, wih serem juga gitu ya. Ya berarti apa kayak ini ada ya orang-orang gila yang aku bahas waktu itu loh, yang dia tuh menikah dengan hal-hal yang aneh itu kan. Yang satu ya. Yang di Jepang itu yang gue bilang yang sama karakter game. Anime yang game juga, gue heran anjing. Iya, tapi apakah apa ya menjalingan dengan robot itu salah satu. Nah ini nih tuh kan. Nah kayak gini, apakah salah satunya yang bikin kita tidak stres? Ya nggak sih? Ya orang soalnya apa? Ya ini manusia itu ternyata ya serandom seribet ini ternyata ya. Iya sih. Jadi seorang manusia tuh. Makanya kalau lagi di apa? Ya perang lagi sama pikiran tuh jangan tiba-tiba ntar kayak Mas ini. Iya. Buat motor doang lah itu. Ini referensi motor apalagi ini kan relationship. Nah itu tuh anjir perang pikiran. Oh iya aman. Oke. Ini soalnya hostnya kita yang satu lagi mau balapan. Lagi sok sibuk. Iya mau balapan. Ini itunya nih. Tuh. Tuh ini nih kayak gini nih. Jadi klik gini. Teman-teman juga. Itu padahal nggak in frame. Nggak in frame. Oh enggak. Emang sengaja nggak in frame. Oh iya. Gua gini berarti nggak ada ininya sih. Aku tuh biar kalian bisa ngeliat ini. Oh. Nah kira ini mau jadi properti. Duh. Oh siap. Tolong dong. Sejarahku. Coba di bawah sarung. Alhamdulillah masih menyempatkan untuk ibadah teman-teman. Udah. Oke teman-teman. Balik lagi. Ya maksudnya apakah gitu masalahnya terlalu kompleks dan ini balik lagi anjing kenapa ternyata internet tuh semakin kesini tuh isinya tuh aneh-aneh anjir. Iya sih. Iya. Betul. Kita tuh sebenarnya ya aku pun sebenarnya tipe orang yang jarang mainan sosmed. Aku tuh main sosmed kalau memang sudah di rumah anjing beres kerja nih capek-capek beres mandi makan gitu kan rebahan terus gini gitu itu baru gitu. Seriusan gue jarang gini mulu tuh jarang gue tuh. Tangko. Iya, tapi ya gitu mesin itu kan ya baterai listrik biasanya kan ya ada juga kan yang meneliti itu dari ya kalau kita misalkan bingung mau ngapain gitu kan mau tidur nah scroll aja tapi lama-lama kan ngantuk gitu kan untuk nge-trigger ya. Iya. Ini tuh ya memang trigger tapi triggernya gitu. Ngechat GPT debat scroll medsos isinya ya itu anjing. Algoritmanya apa itu isinya? Itu yang aku bilang itu padahal soalnya ini entah sebuah keanehan atau kerandoman aku tapi ya gitu isinya aku tuh ya di Telegram tuh biasanya tuh grup-grup gore. Grup gore. Terus di ini semua beberapa di medsosku tuh yang aku follow akun gore yang private gitu. Ya. Pada lihat kayak gitu. Loh, kok ada lagi si jembatan ini? Pada lihat, gua nggak tahu. Itu tuh 2 hari yang lalu gitu kalau nggak salah gua lihat. Pada lihat gini. Lah kok ada part 2? Gua kira tuh part 2-nya tuh
pas lagi foto evakuasi. korbannya lagi gitu loh. Maksudnya Oke. ada updatean gitu loh. Pada lihat korban selanjutnya. Kan gua kan jadi bingung kan nge-scroll sosmed tuh ya. Ya alah gitu. Kan gua lihat dia itu kesamaannya. Dia lepas Latarnya sendal. sama. Ya lepas sendal juga. Kenapa harus lepas sendal gitu? Kalau kita terjun payung nih tanpa alas kaki, let's say mungkin sepatu atau sendal, itu Hmm. ngaruh nggak sih ke apa? Ya ngaruh lah. Kan ke gravitasi dengan Berat gitu. masanya juga. Nah, Kan harus apa? Balance dengan center gravity-nya. Jadi kan seharusnya bagus pakai sepatu tuh bagus soalnya. Jadi kita tuh punya bobot apa ya? Momentum. oh ya. Untuk ya menyambangkan parasut ini. Oh iya. Tapi kok kita jadi kayak sebuah ilmuwan ya anjing. Nggak apa-apa. Nggak. Ya sih. Kenapa mesti ada sendal gitu ya? Iya sendal. Apakah ya memang sengaja gitu ya, maksudnya tuh ngasih kenang-kenangan gitu. Tapi buat siapa ya? Enggak sendal. Satu ntar ini nih. Jelas. Kan tapi kan ada motor. Ada motor, helm. Nah, kenapa harus ditinggal nggak sekalian buka baju gitu, Mas? Ya. Ini tolong jangan dinormalisasikan ya. Baik. Memang kita berduka dan kita Ya. cuma menyayangkan kenapa seperti ini tuh dinormalisasikan dan supaya apa? Ya gini ya maksudnya tuh jadi biar jadi tidak disalah mengartikan gitu maksudnya. Kalian kan cuma apa? Bisa apa sih? Kalau yang ini bukannya didoain atau apa? Ya kalian cuma misalkan komen ininya, "Oh ya Allah kasihan gini-gininya kenapa enggak ada yang nolongin?" Kan kalian cuma bisa gitu doang kan? Ya. Apakah kalian bisa memberikan yang lebih dari itu? Misalkan apa kayak sini Mbak yang ngerekam ini. Ya ini harusnya tuh harus lebih ya yang aku bilang di episode sebelumnya harus kita tuh ternyata memang harus aware dengan sekitar. Ini yang direkam gitu padahal tuh jadi kan tuh nggak salah tuh kan mereka tuh ada dua gitu jadi di depan ada motor di belakang ada motor kayaknya sih ini mereka tuh ya temenan ya masih satu rombongan gitu loh. Yang di depan tuh sama yang dibonceng yang under tuh udah gini semua. Udah lihat tuh. Dia udah lihat semuanya dan maksudnya udah jauh terus ngeliat lagi kan kelihatan gitu dari kamera tuh yang di depan. Ya kenapa kok nggak ditolong dulu ya? Ya tapi kita nggak tahu juga kan maksudnya ya takutnya kita kayak ngeliat kemana gitu misalkan di daerah sini. Di sini juga sama teman-teman ya di sini tuh kan ya apa samping tuh rel kereta banyak juga kemarin yang di episode berapa tuh kan yang kata si apa bos kita yang satunya si Cepi itu. Katanya kan di siangnya atau apanya kan ada kan yang cewek itu loh. Yang mau ininya. Ya itu ya untungnya bisa bisa di apa di sorry tadi ada sebuah getaran ini 7 magnitudo tadi itu. Turbulensi. Iya tapi kita ya memang tidak tahu ya takutnya kayak gitu misalkan nyantai ini terus kita tuh nggak tahu kalau orang itu yang soalnya kan anjing yang kemarin juga ada yang seorang pemuda nih lagi nyantai ada truk trailer biasa yang bahan bakar yang merah itu lewat dia langsung truk gitu lari dia ke tengah jalan iya maksudnya kan hal seperti itu kan bisa lah dengan mendadak gitu loh dengan spontan tapi kan nggak uhuy gitu ya memang kita tidak nggak tahu ya hal seperti itu kapan tapi dan ininya maksudnya itu cuma kan ya sebenarnya ini ada seorang cowok yang aneh diem gininya kan ya dia lagi ada masalah gede kayaknya kan aneh kenapa kok enggak untuk kita aneh sih kenapa kok enggak disamperin mas kenapa soalnya gini ada juga kalau yang ini di Brazil kalau nggak salah ini tuh direkam dari motovlogger gitu kayak di Brazil kalau nggak salah ini tuh kayak di flyover tinggi gitu tuh ini ada nih ibu-ibu udah ya masih kayaknya udah di umur 50-an gitu diem aja itu disamperin kok ditanya bu kenapa ininya diem terus atau nangis dia sampai gitu lah sampai gitu kan dia tuh kayak mau lari gitu siapa oke Titi DJ oh udah siap oke Titi DJ bye bye Waalaikumsalam oke kayak gitu itu udah negeri ada di Brazil aku lihat nih
dia gitu nangis gitu kan, kayaknya mau ngelepas kan, dipegangin gitu kan, dia lari dekat ini disamperin, disamperin banyak orang lah. Mas itu harus aware terhadap seperti itu gitu loh. Ya sih, benar. Jadi itu tuh bukan jadi bahan tontonan sih harusnya. Iya. Jangankan itulah, kadang-kadang ada orang berantem di jalan pun kan malah Diton- dikomporin, malah kebanyakan kan sekarang. Iya. Terus di dokumentasiin, Iya. masuk ke TikTok misalkan, Hal- viral. hal seperti zaman sekarang mah anjir apa ya? Ya Allah, ada anak kagak dikasih duit, orang tuanya hilang di tangannya. Banyak yang kayak gitu teman-teman, serius. Makanya kenapa kok misalkan ini kenapa sih kok ngomonginnya? Karena kita tuh udah terlalu bosan dan kayaknya hanya orang-orang itu dan zaman sekarang dinormalisasikan. Iya. Pengen motor nendang pintu kayak gitu tuh apa anjing? Anjing apa? Apanya yang generasi emas, apanya yang tahun 2045 apa ini? Menuju. Ini aja remaja zaman sekarang kayak gitu, lagi overthinking dalam percintaan. Dianya penat, nggak bisa mencurahkan sana sini. Besoknya sekolah pagi lagi. Ya. Terus MBG-nya datangnya jam berapa? Nggak ada. Terus lagi itu. Ya mungkin mereka merasakan seperti itu kali ya. Dikira tuh hal seperti itu tuh udah pernah. Di zaman kita tidak ada yang namanya MBG. Ya oke, ya benar. Kita dulu justru malah ya dulu ya. Iya, kita malah bingungnya apa? Bayar LKS sama buku paket. Kalau buku paket sih kita udah ya waktu dulu mah udah ada keringanan yang dipinjemin itu ya. Jadi ntar kalau misalkan kita udah lulus dikembaliin lagi, tapi tetap LKS-nya bayar. Pasti. Itu mungkin lebih beda bentuknya aja. Iya, terus kita misalkan aku suka ini sama ini, nulis surat kita mah. Manual banget, kita orangnya tuh sangat-sangat konvensional, tidak ada yang praktis. Betul. Kita kalau misalkan provider yang murah si DMA kita mah pakainya karena GSM mahal sekali. Dulu kalian tahu nggak dulu ada provider namanya apa? Kartu Halo gitu, paling mahal. Nggak tahu sekarang. Enggak, beda lagi. Halo kata nama Mentari. Kalau kayaknya kalau Halo kan nggak tahu udah diakuisisi sama Telkomsel gimana sih? Ya kan ya. Kayak Tri itu kan. Terus Mentari itu sama M3 kalau nggak salah ya. Oridu ya. Iya, dulu belum ada Tri. Oh iya belum. Jadi Mentari, IM3 kayak gitu dulu lah. Itu dulu kita tuh kayak gitu. Udah nulis surat ininya. Barijeng. Nih ngasihin ke teman lewat teman kasarnya. Oh titipin. Iya. Oh iya. Kalau jam sekarang apa? Tinggal DM. Ya sih simpel itu. Ya. Tapi ya memang namanya pikiran sih ya. Iya tapi nggak mesti maksudnya kalau soal pikiran kita nggak bisa ngejudge dan terlalu menggampangkannya apa sih? Memudahkan. Enggak, jadi meremehkan tersebut. Iya, soalnya kalau ini orang penat mah karena ya satu dia udah bapak punya anak ya, punya istri. Kalau ini mah beda, mungkin penatnya namanya. Intimidasi. Kalau ini kan ini dia punya anak, punya istri gitu kan. Terus kerja sana sini, malamnya ayah, terus dilihat ngantuk ya. Tapi kalau misalkan di momen-momen masih yang ya momen mundur gitu ya, dulu kita yang masih yang belum menikah kan gitu ya masih. Ya memang sebenarnya maksudnya harus ada trigger untuk bukan melupakan, setidaknya tuh meredakan kali ya. Meredakan. Ya betul, meredakan gitu kan. Ini sebelum kalau kamu apa tadi itu ke bukit. Ya mungkin itu, ini referensi aja ke bukit misalkan. Apa? Sebenarnya belum pernah sih. Bukan bohongan berarti. Ini referensi doang. Referensi mungkin kamu bisa ke bukit atau nyari kegiatan yang baru. Iya, kalau enggak ya bermusik. Ternak kaktus. Ya, bermusik. Nah ini bermusik ini nih. Enggak maksudnya jangan bermusik. Ternak kaktus gimana sih? Iya, ternak kaktus belum ada kan. Apa budidaya apa? Buah naga.
Nah, dikombin sama kaktus. Iya tapi kan kalau yang itu Kawin mah silang. ya memang masih satu genus. Satu genus. Masih satu genus kaktus Nah, dengan buah naga. nah buah naga tuh. Ya. Oh, satu ini satu gen. Masih satu genus. Jadi mereka tuh masih satu ini. Spesies. Iya, bukan Oh. spesies, Eh. hewan, Cok. Iya, Satu genus itu apa sih? satu entitas. Entitas Satu ini. genetika. Nah, genetika gitu loh, masih Genetika. satu genetika gitu. Ya, genetika. Iya, tapi yang kawin silang tuh belum ada kaktus sama Sama apa? bonsai sama apa? Sama buah naga. Mau nyoba Iya makanya, nah itu kan salah satunya apa? kegiatan. Kegiatan yang baru. Atau hal absurd yang belum pernah kamu lakuin sebelumnya. Itu menghibur loh, serius gua mah. Beneran, coba dah. Tapi dulu kita nyari-nyari kegiatannya ke tempat-tempat angker, teman-teman. Nah itu agak Serius, lain. serius kita dulu tuh gitu. Jadi kalau misalkan malam Jumat karena kita mah pengikutnya Bang Dimas ya. Kita mah dengerinnya yaitu Nightmare saat itu di Adan Radio setiap jam 10 jam 9 sih. Jam 10. Jam 10. Jadi kita 9 jam lagi ganti baju. tahu lagi ya. Boxer kan waktu itu ya. Oh iya. Kita datang tuh langsung tahu-tahu disetelin ambience yang mau biasanya kan jam setengah 10-nya kan enggak 15 menit. 15 menit ya. 15 sebelum acara tuh itu tuh langsung disetelin. Waktu itu kayak gitu tuh kayak gitu loh. Biasanya lagi siap-siap. Serius. Bang ini pasti kalau nonton kita dulu pernah Bang. Ya lu juga sih ya 15 menit belum ngapa-ngapain. Bisa masuk celananya lagi. Kalau nggak gitu beres dari itu gitu ya, kalau misalkan ini ceritanya bosan kita pergi Dago Pakar. Ini kita tuh lagi patah hati ke Dago Pakar dari entitas mau ke ini Belanda sama ke Jepang noh anjing. Serius dulu kita gitu lah. Pulang-pulang tapi ya gitu kepikiran. Tapi gua tuh gini, Cuk. Iya, balik lagi. Bukan setidaknya tuh meredakan dulu ya. Ya soalnya tensinya memang jadi kita punya tensi dan timing. Betul. Iya, kalau nggak gitu ke mana? BMC. Bandung Medical Center, tapi sekarang sayangnya ditutup dan udah nggak boleh ya. Dibangun apa lagi tuh? Tapi katanya kan bukan mau dioperasionalkan lagi. Di salah cuma jadi bantu. Entah enggak bangsat. Mau jadi rumah hantu anjir. Mau dioperasiin lagi. Kayaknya di wahana lagi. Enggak, bukan wahana. Jadi memang tapi nggak tahu yang spesialis apa gitu loh. Jadi dikhususin. Khusus lah. Khusus nyali. Tapi maksudnya tuh dulu mah kita mah gitu loh. Ya kalau enggak apa sih? Jamming musik. Wah, segala pokoknya mah. Iya. Banyak hal yang dicoba lah. Tapi itu membantu sumpah. Serius lah. Iya kan. Ya nggak tahu sih kalau udah jam 3 pagi ke atas tuh udah mulai beda tuh. Iya. Ambience-nya beda. Beda ya. Iya. Dan nih tahu-tahu ya apa? Sundanya ini tuh titing alien tuh apa sih? Oh ya. Apa sih? Titing alien ya. Apa sih istilahnya? Indonesianya? Titing alien deh. Ini apa namanya tuh? Kayak resah gitu. Ih, mau ngeliat apa namanya tuh? Ngeliat apa-apa tuh gelisah. Bukan gelisah. Titing alien tuh apa sih? Jadi kayak kita tuh ngeliat apa seolah-olah itu tuh menyerupai gitu loh. Pareidolia apa? Oh iya, benar-benar. Jadi apa ya? Iya kan ada yang bilang gitu karena memang otak dan fokus kita tuh lagi-lagi ya gitu kan terlalu pernah dan overthinking terus seolah-olah kita apa yang kita lihat tuh memproyeksikan gitu loh. Itu jatuhnya ke sugesti juga nggak sih? Sugesti. Ya tapi maksudnya tuh gini aku ini karena ya ini bukannya aku membenarkan tapi sepenat apapun aku gitu aku nggak pernah maksudnya tuh aku malah takut dengan yang namanya ketinggian sama pengen iya gitu ya bukan fobia kalau itu kan memang ketakutan manusia pada umumnya tapi kalau orang-orang ini kok dalam keadaan tertentu mungkin tidak ngerasain hal itu ya maksudku
ya mungkin ya membutakan dan Hmm. instingnya udah kagak dipakai, yang penting Hmm. ya. Tapi apakah jadi maksudnya dia mikirnya gimana kita ya? Terus kalau misalkan dia udah cibrat gini kan, dia nih ya sorry itu saya Berakhir. meninggal Ya. terus dia ini apa ya, mempertanggungjawabkan di depan Tuhan gimana Itu gitu Itu loh sih. maksudnya tuh. Jadi ya berarti kan balik lagi ya, ya memang kita ya harus dibarengi dengan iman kita juga gitu. Meskipun kalian ya maksudnya tuh ya umat yang jarang ibadah pun, maksudnya ya harus ingat juga kalau kalian tuh punya Tuhan gitu loh. Harus terkoneksi. Iya, meskipun dalam kondisi overthinking dan segala kondisi apapun, sesulit apapun gitu loh. Ya seharusnya kalian tuh ya bisa, karena ya itu maksudnya yang membedakan kalian dengan makhluk lainnya tuh ya itu gitu. Padahal manusia tuh makhluk paling spesial dan paling istimewa gitu loh. Dari apapun itu, soalnya apa ya, sampai malaikat pun gitu loh maksudnya tuh sampai iri dengan manusia gitu. Karena apa ya, maksudnya tuh ya kalian tuh makhluk paling sempurna dan berwujud, meskipun yang ada yang bilang malaikat tuh terbuat dari cahaya atau dari segala macam, terus wujudnya besar. Nah, ya entah besar apanya kan terkadang tuh kan sangat hyperbola kan, yang ada yang bilang tuh sayapnya tuh bisa sampai apa makhluk semesta dan galaksi atau apapun itu maksudnya tuh. Ya tapi ya tetap ya kita sebagai manusia tuh ya makhluk paling sempurna gitu loh. Betul. Kenapa kok kalian setega itu sih menghancurkan image manusia yang makhluk paling sempurna gitu loh? Kok kalian kok tega-teganya gitu loh. Ya maksudnya tuh ya bakal, ya kita nggak tahu, tapi maksudnya ya Tuhan pun pasti bakal kecewa dengan perbuatan kita yang senekat itu gitu loh. Ya memang ini ya kayak yang aku bilang dulu ya, yang di episode apa ya yang almarhum Timothy itu lah. Oh, yang kita tag di Dwi ya? Ya di tempatnya si Bang Dwi itu kan. Teman-teman bisa dicek. Iya, kan aku bilangnya memang ini tuh harus jadi tanggung jawab banyak pihak. Iya. Iya, maksudnya tuh ya memang kayaknya emang harus udah ada deh ya ini nomor pengaduan soal, biar ada teman curhat gitu loh kasarannya tuh dari instansi pemerintah, ya sih ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu maksudnya. Tapi ya ntar diduitin lagi sih ya, jangan ngasih saran deh kalau gitu ya. Jangan takutnya oh iya kepikiran Bapak, saya mau menyarankan Bapak ya mengusulkan proposal. Ini saya mengusulkan soalnya saya waktu itu ngedenger di podcast apa gitu, saya lupa gitu, bilang katanya harus ada nomor pengaduan. Ya, tapi semoga aja lah gitu teman-teman ya terrealisasikan. Tapi ya dipilih paling lagi ya Pak ya. Takutnya ya dikasih anggaran 1 triliun yang turun 800 doang kan. Kayak itu kayak tahu apa ya gitu ya. Ya mungkin tidak kasih. Iya mungkin kayak gitu. Jadi ya sepertinya memang harus sudah ada banyak pihak yang terlibat. Iya sih, harus. Nggak bisa 1-2 orang doang sih. Iya, ya kayak gitu jangan dia itu tuh dinormalisasikan. Namanya juga remaja. Ya ini kok ada ya jembatan itu kok sampai ada 2 part. Dan bahkan di luar negeri pun banyak ya. Iya. Dulu kalau nggak salah tuh waktu Ewing jalan-jalan ke hutan mana gitu. Oh yang di Jepang itu kan, ya yang hutan Aogi apa sih? Aogi ya. Iya itu yang jadi sampai disebutnya kan destinasi horor alam baka, yang katanya tuh kan ada yang beberapa tuh yang bilang kan katanya tuh jadi sebuah gerbang portal. Iya karena katanya kan yang katanya dibisikin entah sini terus melakukan ya entah pakai tali entah terjun ke jurang. Katanya kan ada yang ngebisikin ya, tapi maksudnya menggantung gitu ya, tapi maksudnya ya tolong gitu lah, soalnya ini tuh banyak banget terlalu sering hal random. Ya mungkin teman-teman bisa di ini lagi lah ya apa ininya nih apa HP-nya tuh diisinya jangan apa ya ini buat segala. Iya. Terus apa? Coba ada yang 2AM tuh nama akunnya tuh di Threads. Itu semua apa? Postingan itu tentang kegalauan kayak gitu. Ya coba tolong nontonnya di web deh.
dia tuh ya, bisa itu order juga sih di situ. ya enggak, maksudnya tuh enggak gini, dicari positifnya apa, di situ banyak banget tragedi yang isinya anak-anak remaja galau nekat melakukan hal nekat, isinya gitu semua. Terus ada juga yang ya Allah anak SMP bukan SMP apa, madrasah hamil. Terus di si luar. si Oke. cowoknya kagak mau tanggung jawab, nulis surat dulu gantung diri. Cowoknya. Iya, enggak, ceweknya. Cewek. Itu apa ya? Iya Apanya sih. yang generasi Mas? Tapi emang banyak yang kayak gitu sih, Pras. Bahkan nah kalau ditanyain tuh ya alasannya apa? Karena tapi gini, kebanyakan jawabannya tuh udah sama-sama pengen, sama-sama cocok. Terus ya mungkin dia nggak tahu kedepannya tuh dia bakal tanggung jawab atau enggaknya kan. Nah, pikiran itu kalau udah nggak tanggung jawab, bingung. Nah itu Makanya gue selalu pegang teguh apa dari apa namanya orang-orang sekitar lah. betul. Cewek itu kan pasti ada tapaknya gitu. Nah, Membekas. dan satu lagi jangan lupa juga. Ini bukannya ya karena kita cowok satu. Ya. Cowok yang dipegang apa? Omongannya. Oh, ya. Itu. Kalian-kalian nih yang anak-anak cowok bangsat, tolong jangan gombal doang, karena masa gua dulu ya memang gitu. Satu aja lah gombalan gitu. Ini biar teman-teman juga nanti ongcir ya juga tuh kan, jadi lupa lagi ntar iya, ya, kalau yang kita ya pasti ngegombal dengan gombalan-gombalan yang sangat-sangat maut lah ya, sampai mau dalam tanda kutip berhubungan badan dan melakukan lobby ya adegan suami istri. Itu kan pasti dirayu dengan sangat-sangat wah, kamu sayang nggak sama aku, pasti gitu. Kamu sayang nggak sama aku ini? Ya ntar kita ininya. Gue tanya, kok bisa-bisanya umur segitu udah beli pengaman? Oh iya. Cuy. Dan jangan dikasih padahal sih harusnya. Nah, kayak gitu gimana? Jangan, harusnya nggak asal ngasih. Itu entah itu pun mau berlaku dimanapun, di warung juga sama, jangan lah. Ya di warung nggak ada coy yang siapa tahu gitu. Di warung Madura mana ada anjir, ya adanya 76 apel anjir. Oh iya. Oh. Enggak, itu maksudku deket itu kan ada tuh, ini apa namanya, grosir. Grosir ada tuh namanya warung Aceh grosir. Oh bukan Medan lagi, Aceh juga Aceh udah ini komplit. Wah itu mah 48 jam bukannya juga. Kiamat doang tutup ya. Oh iya gitu. Ada tulisannya bangsa. Setiap hari buka, dari kiamat tutup. Kiamat buka setengah hari. Dikira sesekali di atas ini. Iya, itu. Oh, itu dikira aja nih. Tapi gue ini sih ini apa ya? Curiga di bawah kayaknya punya basement ini. Bikin ini apa? Namanya tuh bunker. Nah, ya. Bunker. Nah itu. Teman-teman juga bisa nyoba kalau mau lebih ini enak up move-nya, bikin bunker di bawah tanah tuh nggak ada. Teman-teman bisa lebih khusus berdialog dengan diri sendiri, lebih khusus. Iya, tapi saking dia di bunker apa buka-buka udah. Nah, kok tembus di mana ya? Kok udah nggak ada apa-apa ya? Meksiko. Iya, lihat loh. Langitnya udah merah. Alien semua di atasnya gitu. Lagi invasi ya. Nah itu ya mungkin apokalipsnya orang-orang kan katanya bisa setiap kayak kan katanya apokalipsnya kan beda-beda. Beneran HI itu. Terus iya katanya ini Lia Eden deh. Bro. Ih, ya ngapain kalian jemput lu aja? Ya, bisa aja gitu. Ya. Bisa aja ojok aja. Biasa aja kan aliennya ekstraterestrial. Nah, itu. Ini ekstraterestrial X-nya Express. Kan ngojek siap. Ting. Jadi daripada kalian yang ngeluh gitu kan apa pesan di aplikasi online itu kalau lama bisa juga set alternatif lain ya, tapi kalau kurirnya beda kurirnya pakai rudal aja. Jadi kawah aja. Iya pakai Apollo gitu kan, terus dipotoin gitu kan, Kak saya ini ya di OTW, tahu nggak itu yang NASA ngerilis foto yang di apa bulan yang baru ya. Oh kan Apollo itu ya luncur lagi ya. Iya pada balik. Cuman
cuman ya muterin doang kan mereka. Balik lagi ke bumi ya. Iya ya maksudnya di pakai iPhone 17 Pro katanya Apanya? direkamnya serius. Nah ini salah satu pemuda yang isi HP-nya tuh ya gitu quotes galau nggak lihat berita. Tapi bukan pemuda ini mah aja. Apa dong? Sama lah bahasa gila. Apa? Namanya tuh. Gitu tapi Kalau kita ya itulah teman-teman itu juga alternatif lain, teman-teman mungkin bisa ke coba bulan. ke bulan. Jadi kalau ada programnya mungkin nanti flyernya dikasih sama ini sama apa? Udah bisa dipesan tiketnya juga kalau nggak Udah salah kan di ya. tiket.com. Nah, Teman-teman tinggal masukin di aja referralnya Traveloka tanpa naskah.id. yang bisa dapat potongan 20%. 20%. Sama cashback 70%. Nyawa apaan juga. Ya itu. Tapi ya itu intinya aja. gitu ya, balik lagi ke Kita kan overthinking. menghibur mereka. Tapi kalau kita beralih ntar kita makan bulan anjing. Tapi kalau balik lagi ke masalah overthinking, tapi apa ya, dia perang pikiran. Tapi apa ya, susah sih ya kalau soalnya tuh Gen Z itu kebanyakan kan ngeyel. Itu denial Dia tuh tidak mikirnya tuh, bang lu tahu apa sih? Ya lu tahu apa juga dengan dunia ini yang ya kalian baru umur kan baru 1 dekade anjir, belum sampai 2 dekade anjing. Kita yang udah kepala 30 ke atas mah anjing. Megalitikum. Iya, kita mah zaman kalau apa orang Jawa ngomongnya mah zaman Asurayana itu zaman itu kan maksudnya itu apa ya, zaman jahiliyah ya zaman jahiliyah gitu maksudnya itu. Yang kita pikir gimana caranya kita bertahan hidup. Betul itu. Ini zaman sekarang tuh kok hidup. Iya, tindakan manusia terkadang sekarang tuh jauh dilampaui batas gitu loh. Kayak karena ada pengaruh tertentu mungkin. Iya, maksudnya tuh kok banyak banget orang yang dalam gangguan ini gitu loh, otaknya tuh gitu loh. Itu tapi katanya itu tuh udah ada di titik kita tuh depresi tuh kalau gitu tuh sebenarnya. Tapi kita nggak kadang-kadang. Nah, itu iya tuh. Loh, serius. Katanya gitu loh. Ini kan berarti kan ya memang sudah di titik-titik rawan gitu kan. Tapi kok kenapa sih masih denial kayak gitu loh. Patah hati dikit, hal-hal tindakannya kayak gitu, anjir. Ada juga tontonannya, tolong diganti lah ya kalian tuh anjing. Kayak aku mah nyadek semalam anjir, nggak tahu kenapa dapat aja tuh ini ada namanya tuh JB Story itu di YouTube. Gua ngeliat tuh ada itu tuh jadi seorang pemuda gitu ya dari Filipina tuh. Ini sebelum penutupan aja. Jadi ya ada seorang cewek tuh yang dari desa gitulah. Dia tuh dari maksudnya tuh dari yang nggak keterbatasan ekonomi juga sih, maksudnya pas-pasan aja lah gitu lah. Nah dia memang apa ya, jadi mungkin jadi sebuah anugerah dari Tuhan tuh dia tuh cantik dan punya bakat kayak modeling gitu deh. Intinya tuh gitu, jadi dia tuh mau mendalami dunia modeling kayak gitu. Singkat cerita dia tuh udah dewasa umur 16 atau 15 gitu. Dia tuh mencoba peruntungan pergi ke kota. Taunya ada sebuah agensi yang tertarik untuk ngontrak dia. Si ceweknya aku lupa namanya tuh, kalau nggak salah siapa ya, lupa pokoknya. Jadinya udah gitu. Nah lama-lamanya kayak gitu, terus agensinya tuh menawarkan agensi yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi gitu loh. Ya ditawarin ngobrol-ngobrol ininya sebelum tanda tangan kontrak. Dia tuh baca kalau yang di agensi awalnya memang bener modeling. Setelah itu agensi yang lebih besar ini pas dibaca ininya ternyata agensi film dewasa. Dan ditanda tangan. Nah, nggak dibaca berarti itu. Iya dia dibaca dan dia dengan secara sadar dia tahu gitu. Ya udah tanda tangan ya udah. Pekerjaannya orang tuanya pun yang orang di rumah tahu. Ya terbuka berarti. Dan dia oke-oke aja. Soalnya seperti ini tuh kan yang aku udah pernah bilang juga di episode berapa tuh yang di Jepang itu jadi salah satu profesi dan oke-oke aja. Dan jangan salah.
dalam penjualan film-film dewasa ini kalau di Jepang, jangan salah itu menambah pemasukan untuk negaranya juga loh di Jepang. Serius. Dan itu mungkin yang paling tinggi ya pemasukan. Nggak tahu deh kalau tinggi, pokoknya ya kalau di Jepang kan itu sini kayak Yakuza itu juga jangan salah itu juga dia ngebantu dalam operasionalnya negara juga sama, dan di Filipina juga sama. Ya singkat cerita ya balik lagi di Filipina tuh dia udah berjalan gitu kan. Di suatu malam, jadi dia nih gini, pacaran dengan salah satu cowok gitu loh. Ada salah satu cowok, ya pokoknya si cewek ini tuh ya kalau untuk di Filipinanya sana tuh katanya tuh ya sudah cukup terkenal juga, follower di akun sosial medianya juga udah banyak juga gitu. Jadi banyak orang yang tahu juga lah soal si wanita ini tuh. Dia singkat cerita ya itu dia tuh kenal dengan salah satu pria, kalau nggak salah tuh 1 tahun lebih tua gitu. Jadi si cewek ini tuh 24 ke 25 gitu. Nah si cowok ini tuh 25 26-an kalau nggak salah. Udah dikit lah ya. Nggak tahu 26 27 lah gitu loh pokoknya. Oke. Ya singkat suatu malam mereka tuh kayak hangout gitu di suatu kafe. Ya sudah pasti mabuk ya. Karena mabuk-mabukan dan minum keras tuh kayaknya zaman-zaman sekarang mah udah hal yang biasa gitu ya, yang dikonsumsi untuk remaja gitu. Sampai mabuk-mabukan gitu. Mereka pulang ke apartemen si cewek kalau nggak salah tuh. Udah gitu pokoknya. Itu tuh ada beberapa footage-nya yang real footage gitu tuh ya mereka katanya tuh apa ya ada sebuah problem belakang-belakang ini, tapi nggak sampai yang besar gitu. Nah singkat cerita udah mereka tuh tidur gitu, ya tidur berdua ya, nggak tahu tidurnya ngapain nih, tapi mereka tuh tidur udah istirahat lah gitu ya di apartemen si cewek ini. Nah di keesokan harinya atau di jam berapanya gitu, intinya di pagi-pagi, nah si cewek ini tuh nggak sadarkan diri. Nah si cowoknya ini tuh panik gini tuh, panik. Terus nggak lama gitu sama si cowok itu dicepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk ya masih cepat dirawat gitu kan. Ditangani ya. Udah dirawat, sempat dirawat tapi tidak tertolong si ceweknya ini tuh. Nah itu ya banyak spekulasi gitu kan, maksudnya tuh soalnya kan kondisinya ya memang mereka tuh ya memang pas di otopsi tuh gitu ya, memang mereka tuh ya dalam kondisi ya maksudnya tuh mengonsumsi alkohol terlalu banyak dan segala macamnya. Soalnya di tempat di apartemen si cewek ini tuh maksudnya ya memang ada alkohol, ada beberapa botol, terus ada obat-obatan terlarang juga, dan itu ya memang pas di otopsi pun ya memang si cewek ininya pun memang konsumsi hal seperti itu. Jadi jadi banyak spekulasi maksudnya tuh meninggalnya ya entah karena memang overdose dan segala macamnya. Nah tapi ya itu tadi karena memang basisnya si cewek ini tuh banyak penggemarnya. Nah si penggemarnya ini tuh ya mencurigai si cowoknya ini. Karena orang paling dekatnya itu. Nah dan paling dekat dan dia memang saat terakhirnya pun ya dengan si cowok ini kan, dia maklum aja gitu. Nah pokoknya tuh dicecar, dihujat habis-habisan si cowok ini tuh. Tapi maksudnya tuh pas si cowok ini tuh dipanggil untuk diinterogasi sama polisi, ya memang tidak ada indikasi tuh si cowok ini tuh jadi tersangka tuh nggak ada gitu loh. Soalnya ya memang sangat kooperatif dan penjelasannya pun ya make sense semua. Semuanya tuh direntetin diceritain bla 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 ininya tuh ya memang udah make sense. Dilihat dari CCTV, dari yang di kafenya nggak ada itunya tuh nggak ada indikasi untuk si cowok ini tuh bersalah gitu intinya tuh, untuk jadi nggak bisa ditahan dan untuk dia jadi tersangka nggak bisa. Tapi tetap ini sininya tuh ya nggak terima si fans ceweknya ini tuh, pokoknya tuh dicecar habis-habisan, dikata-katain dan segala macamnya. Ini nggak berlangsung lama, dari beberapa bulan gitu. Sebulan kemudian nggak apa gitu loh, lupa gitu. Ada muncul lagi nih si berita yang mencengangkan. Kenapa? Si cowok ini ditemukan gantung diri di rumahnya karena sidang itu berarti ya. Setelah semuanya itu, soalnya indikasi apa? Dia tidak tahan dengan pembulian netizen itu. Hukum sosial. Netizen plus orang sekitar. Itu masih stres sih. Cuman ya maksudku bukan kita mensyukuri ya. Kayaknya emang lebih upload kayak gitu aja deh. Ya, tapi gitu. ya maksudnya. Tapi kan maksudnya yang kita tebalkan kan ya ini.
Ini tuh efek dari apa? Ya pembulian itu sendiri. Gitu. Meski Karena ini. dampaknya semengerikan itu emang. Nah, soalnya apa ya maksudnya tuh? Ya polisi dari semua detektif dan semua FBI berarti ya ada. ini tuh ya tidak apa ya? Tidak ada yang bisa dicari dari apa maksudnya apa ya? Ada Mencari salahnya ya. kesalahan. Tidak ada indikasi. Soalnya ya memang si cowoknya ini tuh ya memang sangat sayang dan nggak ada ini nggak ada indikasi Aneh-aneh. yang apa ya menunjukkan bahwa si cowok ini tuh memang biasanya kan ada juga ya yang maksudnya tuh karena apa gitu kan, terus penghilangan nyawa kan banyak aja Ya. terus kayak yang paling sadis itu yang anjing yang cangkul itu tau Oh ya. yang dimasukin cangkul itu alat Bagus vitalnya ke situ gitu ya. itu ya memang ada kayak gitu itu kalau kalian lihat teliti lagi semua timelinenya sama. Itu mereka masih pacaran, masih remaja. Udah ini pacaran, masih sekolah, masih remaja. Ya. Bisa melakukan hal sebrutal itu dan seabsurd Gitu itu. ya. Itu tuh udah semuanya jebret, udah anak muda di bawah umur yang masih remaja atau yang masih belasan tahun masih belia intinya. Yang mereka masih belum tahu arti hidup sebenarnya. Gitu, dikit-dikit aduh aku overthinking nih, aduh aku galau nih, nulis di bawah Facebook gitu. Iya ujung-ujungnya Yeah. anjing nggak diskon umur sendiri. Aku bingung gitu maksudnya tuh kalau kalian overthinking dan kalau kalian dengar dari tadi kita muter-muter ya karena yang kita ini bisa masih satu line enggak tapi masih kalau ya kita masih ya bingung aja harus ngasih ya bukan nasihat ngasih penjelasan dan masukan tapi karena kita ya bingung juga gitu loh dengan manusia zaman sekarang. Padahal yang perasaan dunia udah modern ya. Udah ada kemajuan teknologi tapi kok manusianya masih primitif otaknya. Mungkin pola pikirnya masih iya ya kita tahu nggak ada yang ya nggak mudah menjalani hidup tapi ini sebagai gambaran kalian terhadap wah belum overthinking ininya gampang banget. Bro gini, gue udah kagak punya orang tua ya, dua-duanya udah meninggal nih ya. Gue hidup sendiri nih, gue cuma berdua bersaudara, gue ke Bandung ngerantau udah kagak punya siapa-siapa. Menurut lu gimana? Bang sabar ya dari dulu sabar gue. Nah itu yang bikin aku susah merespon. Nah itu ini gue belum mempunyai ya maksudnya belum menikah, belum punya istri anak, gue berpisah kagak satu ini sama kakak gue udah punya keluarga sendiri, udah punya anak, punya istri. Gue masih tinggal sendirian di kos-kosan. Gue happyin. Bang berat nggak hidup ya berat, tapi bisa sampai di sini. Dan gue umur gue tahun ini 30 tahun. Sama. Gue udah bongkotan. Sama. Kita tuh masih baby face. Iya, seumuran lah ya. Iya dong. Kalau nggak ada ijazah. Nyatanya gue nyantai, gue masih bisa ngidup sendiri. Gue nih ya kerja nih perusahaan yang tahu sendiri, kalian semua tahu kan, ini salah satu SPBU swasta yang sampai sekarang belum kebagian bahan bakar. Gue jadi kagak kerja, gue jadi freelance sekarang. Penghasilan pas-pasan di bawah banget UMR. Gue kagak ke jembatan jauh sih. Ini kan harus ke sono kan Jawa Timur. Tapi kan di sini kan ada jembatan banyak, tapi enggak. Nyantai gue. Gue nggak tahu kan isi pikiran kayak mana tuh. Gue malah takut gue sama yang namanya ketinggian. Ini 3 meter nih, gue takut ngeliat 3 meter dari atas ke bawah, takut gue. Tapi kalau lagi di keadaan beda malah kan gitu. Serius deh. Gue nih ini nggak ngebela juga ya. Iya, tapi kan gue yang gue pikir apa cicilan kosan. Oh ya. Sini motor nanya ChatGPT ngajak debat. Sedangkan ini motor rewel nih ya, motor udah mau boros rewel nih. Antum yang pilih. Nah, kan gue kan lagi penat nih. Ya. Nggak ada, gue pengen nonton nggak ada. Gue overthinking. Iya gue. Penyebabnya beda. Iya gue overthinking. Lu mending putus cinta apa besok lu kagak makan? Dua-duanya. Nah,
Iya. Enggak, gue nggak makan, tapi kan gue kan beres ini kan nggak ngerasa lapar. Iya kan? Ya kan gitu kali ya Iya mikirnya. kan? Iya. Jadi gue Dan mending gue ini berendam di neraka jahanam Cepat. gitu ya. Ya lu tinggi, maksudnya ini banyak, tinggal kalian pilih konsekuensinya. Ya kalau lu pengennya anget-angetan ya, senangnya ke Cipanas gitu kan, berendam air panas. Ya udah silakan. ya Ini makanya perhatiin temennya tuh. ini Iya gak sih? Kita kaget nggak kalau misalnya kita punya temen, kita masih berpikir dia kemana aja, mungkin ada kesibukan baru atau kayak gimana, tapi ternyata udah. iya sih, cuma kan ya gue percaya kalau untuk di apa ya, generasi kita nggak ada sih ya. Semoga. Ya. Nggak ada kan, temen kita SD nggak ada nih, udah pada nikah punya anak semua. Yang mana? Ya semuanya anjir. Apa? Oh iya. Iya kan? Angkatan kita ya di SD. Iya, kata-kata kita anak-anak SD ya kan ya. Nggak ada tuh yang ada lah. nggak ada. Iya. Fine aja ya. Iya. Gitu. Gue pernah ditinggal nikah masih hidup sampai sekarang. Ya lu bayangin aja. Tahu. Ya kan? Gimana rasanya? Benar. Ya. Gue pengen mengakhiri lu kagak ada. Tinggal otaknya aja masnya tuh, ya itu tuh balik lagi ya masnya tuh di Mental lu udah telat. Nah ya itu. Ya. Ya, tapi balik lagi sih memang harus diimbangi dengan iman juga. Iya. Ya meskipun kalian jarang nggak pernah ibadah, tapi ya ingat aja misalnya itu ya Tuhan tuh bersama kalian. Kasarannya kayak gitu, lu kagak usah nyariin Tuhan di mana. Ya Tuhan tuh sama lu semua, sama lu terus di setiap saat. Lu tidur tuh diperhatiin sama Tuhan. Ya itu tinggal nikah kurang hancur apa ya? Iya nggak sih? Tapi pernah ada, iya patah hati. Anjing, dalam jangka waktu yang berapa lama untuk gua bisa move on dari hal seperti itu gitu. Dan itu wajar. Iya, dan itu wajar. Dan tapi apa yang berubah dari lu terhadap orang-orang di sekitar? Ya itu, gua nggak pernah berharap dengan yang namanya manusia udah. Serius. Gua nggak pernah berharap dengan yang namanya manusia karena ya itu ya. Maksudnya lu jadi berubah nggak sifatnya atau gimana? Ya itu kan jadi berubah, dan gua nggak pernah mengharapkan apapun dari manusia. Event itu dari teman, dari keluarga apalagi. Ya. Karena gue ya itu, gue udah ya ini gue belak-belakan aja, gue udah berapa kali dikhianati keluarga, dikhianati saudara. Gue udah berapa kali gagal nikah. Itu ada kepikiran untuk gue, nggak ada anjir. Sumpah anjing, gue takut anjing ntar malah gue jadi makhluk gentayangan anjing. Serius. Ngasuh ini jurnalisa. Iya itu ntar maksudnya gitu kan, nyari-nyari ya. Goblok, gue nyari bantuan tapi kok pada takut sama gue dah gitu. Ya gimana anjir, lu ditolak langit dan bumi anjir. Iya kan? Iya. Ditolak langit dan bumi, nggak bisa kemana-mana. Gue pada minta bantuan, pada lari. Ya elah bang, bantuan gue dah. Ya. Lebih stres mana nih? Lu jadi manusia pada masih masih bisa move on, apa lu jadi entitas orang-orang pada lari ngeliat lu anjir? Nggak mau juga. Iya itu. Lu minta bantuan kemana? jadi setan nih ya, jadi hantu. Nggak ada support system cu. Gitu tuh susah bro. Iya cuma. Iya kan. Ya kalau untuk support system. Gue paham, teman masih banyak aktivitasnya masing-masing. Nah itu ketika iya kan. Nah coba gimana? Oke, tadi setuju sih. Kita langsung masuk tolong kan. Iya, tapi lebih enak jadi manusia daripada setan. Betul. Dia minta bantuan masih bisa orang. Lu jadi setan minta bantuan pada lari. Setan. Makhluk gentayangan. Malah nggak ada yang mau nolongin. Belum bilang bang itu udah pada wah. Tapi ada calo tiket untuk. Ya gitu sih, benar-benar. Untuk overthinking. Menurut lu sendiri berarti gimana nih? Obrolan kita sebenarnya ini udah mau habis nih. Udah habis, Cok. Selama memori masih aman. Baterainya gimana? Oh iya. Okay. Tapi ya sebelum ditutup, menurut lu obrolan kita kayak gini, terus penjelasan gua yang wah bang, lu apa sih ininya? Gue udah kagak punya orang tua, udah pernah ditinggal nikah,
Gue sekarang hidup sendiri, yang gue pikirin gimana caranya gue ntar akhir bulan bayar kosan. Lu nggak tahu bang, lu overthinking, gue overthinking cok Iya, iya, iya. gitu. Terus lu ini ya balik ya iman lu tebelin ya, Ya, intinya itulah. itu Ngobrol aja juga udah. sama, jangan lupa juga dengerin lagunya Manjasat. Manjasat. Oh iya, Ya. soalnya apa, lu di Nah, anjing album mana gitu ada tuh judulnya Raheut jeung Raheut. nah, Raheut tuh itu Kujang Rempong Kujang Rompang, yang fiturnya Maunat, jadi Kujang Rempong. ya kuda lumping. Oh enggak, udah Rempong. Raheut tuh apa sih? Raheut itu tajam. Ya ini juga apa? Raheut tuh sakit hati Mungkin artinya. filosofinya ya lebih Enggak, serius itu Raheut jeung Raheut. Itu isinya serius, itu patah hati, serius itu death metal. versi kerasnya. Nah, Itu ternyata death metal aja yang kata orang tuh satanis, ternyata itu bisa jadi sebuah curahan hati. bisa juga ya. Ya kan? Iya. Jadi kalau ada klip vokalnya bagus nggak sih? Nah, bisa tuh coba Bisa ya, tanya tuh di kan. sana gitu. Bisa. Soalnya apa? Bisa kolaborasi dengan apa? Karinding. Karinding alatan tradisional. Iya. Apa yang nggak bisa? Bisa suling bambu. Iya. Apa juga. Nothing impossible, nggak ada. Anjing di dunia ini nggak ada. Iya Lu sih. kalau lagi penat lagi overthinking, jangan ngedon sendiri kayak dia. Diam anjing, curhatnya sama ini nih anjing, penguin toren anjir. Beneran gue anjing. Iya padahal kan dia temen punya teman punya nomor WA gua gitu. Ya. Ya kalau kita sih beda sih ya. Apa? Kalau kita mah kan udah melewati fase-fase itu. Oh iya betul. Ya kalau dari dulu kan dia mah nggak pernah di torrent tapi kan di dark room aja. Ya kita berdua sih. Lebih dalam lagi. Iya, dan itu pun ya selama ya untungnya gitu ya ternyata ya memang apa ya, ada peran penting juga dari sebuah pertemanan. Kita curhat apa aja, cerita apa aja di situ, di tempat itu. Iya. Makanya terkadang tuh ya gitu anjing, pengen lagi ngetek di zona tapi berisik anjing. Kemana? Itu bola bol. Iya, soalnya nah iya anjir. Salah satu alasan gue tidak suka sepak bola. Karena berisik, astagfirullah. Iya. Ya karena distorsi. nah itu ternyata ya itu anak-anak muda di situ masih pada main bola gitu. Kenapa kalian nggak main bola? Kenapa nggak Boleh. apa ya aktivitas yang lebih mending gitu? Ada pilihan ke situ. Iya. Ya. Ada kepikiran ke situ gitu. Takutnya ntar ini jembatan tuh ada part 3-nya kan nggak lucu ya. Dong. Ini mau apalagi sampai orang terdekat lu. Iya, apalagi ini ya, hal seperti ini sampai kapan? Iya, itu ya balik lagi ke diri sendiri. Itu kalau apa ya coba, soalnya apa gini deh. Ya sebenarnya yang tahu pelan-pelan nih. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian sendiri sih sebenarnya. Betul. Yang orang lain mah cuma bisa ya kayak gini ngasih masukan. Bukan maksud jadi ngasih cerita kita pribadi. Jadi maksudnya itu ya cuma sekedar sharing gitu. Kalau kita ngasih pendapat dan saran ya ternyata ya nggak didengerin juga. Didengerin, cuman mungkin momennya aja belum. Iya, mereka mikirnya itu kan elu gitu loh. Paling mereka kan saking denialnya orang-orang zaman sekarang pasti kayaknya kayak gitu. Itu kan masa lalu ya. Kalau gua kan beda. Nah, jadi di gitu masih dibanding-bandingin. Dia tuh nggak mau nggak mau coba apa ya nangkep yang orang jelasin ke dia. Padahal tuh apa ada yang lebih berat dari dia gitu. Kayak gua ya balik lagi kayak gitu. Kayak gua ditinggal nikah, lu bayangin. Ya sakit kan? Ya sakitnya sakit banget kan? Ya makanya. Ya ini cuma ya sama begitu. Ya bedanya dia ngerasain sakit, terus dia nekat terjun. Sedangkan gua disakitin, gua nggak pengen. Gue takut, masih takut gitu. Gue masih inget. Ya kalau misalkan kalau gue melakukan hal nekat, ya emang ntar gue di alam sana bakal diampuni oleh Tuhan kan enggak? Justru malah kita kan malah dihukum Tuhan lagi. Mosing di neraka. Nah, kita justru malah tersiksa lagi gitu loh, lebih terpuruk lagi dari pas kita di dunia, hidup di dunia. Ya kalian harus memikirkan konsekuensinya sampai sana juga gitu loh.
Jangan kok kalian tuh karena disakitin manusia kalian melakukan hal nekat itu, dan hal nekat seperti itu emang ngaruh apa ke dunianya dia? Nggak ada. Justru malah lah kan dia yang ya memang terkadang kita nggak tahu situasi maksudnya tuh. Ya balik lagi gitu loh. Yang ngerasain sakit cuma lu doang. Yang bikin lu lagi sakit tuh hidupnya fine aja di sana. Bahagia malah. Iya. Ya. Terus lu ngapain melakukan hal nekat itu yang cuma Biar berdampak ke lu doang? Biar dianya paham. Itu salah satu pembuktian mungkin. Ya mungkin dia pengen tahu kalau gue tuh sakit ini, dan gue tuh pengen lu tahu kalau ya gitu sih maksudnya apa ya? Ya memang ada sebuah alasan untuk manusia tuh melakukan hal yang di luar naral ya. Cuma ya ini tuh ya terlalu kompleks dan memang harus banyak orang yang terlibat. Ya terutama ya kita juga harus aware terhadap sekitar juga. Tapi intinya ya untuk move on sebenarnya tidak sesuai itu juga sih ya sebenarnya. Kita pasti kalian punya cara versi kalian masing-masing untuk bangkit dari keterpurukan. Dan apa ya? Coba jadikanlah ya apa ya? Ya balik lagi sosial media tuh untuk kalian tuh belajar gitu. Kalau ternyata wah masih ada orang yang lebih terpuruk dari kalian gitu. Jadi jangan cuma terfokus. Makanya ada sebuah istilah kalau jalan tuh jangan lihat ke bawah terus gitu. Atau kalau enggak kalau jalan tuh jangan lihat ke atas terus gitu kan. Takutnya kesandung kan ya ada itu. lubang yang gede masuk gitu. Iya paling itu sih ya. Untuk soal overthinking dan perang pikiran. Ya intinya ya apa ya, bermimpi boleh tapi ya satu ya jangan terlalu berharap lebih terhadap manusia sih. Itu sih. Jadi jangan menginginkan yang nggak kita bisa akhiri, yang kita nggak bisa mengakhirinya gitu. Ya karena kalau sudah memulai ya harus berani untuk berakhir juga. Bukan berakhir apa ya, pada endingnya ntar kita akan berakhir masing-masing. Itu sih lebih tepatnya benar itu sih. Itu teman-teman, makanya jangan terlalu lama sesat di jalan. Untung sekarang ada GPS kalau akurat. Kadang tuh suka dibawa ke kebun teh atau di Subang. Nah itu tuh Parang Tritis kok di Subang? Iya, enggak itu salah satunya. Koma, Parang Tritis. Oh, sama ini GBLA. Kalau ada Persib. Untuk penggemar bola. Ya, intinya itulah teman-teman ya. Konklusi dari episode kali ini adalah jangan lupa love yourself dan jangan malu bertanya atau kalian tersesat di jalan. Tapi itu sebenarnya benar. Nah ya memang kalian tuh harus mau saling sharing juga lah intinya mah. Kalau komen bukan sharing itu. Saling sharing sama temen. Iya. Tapi kalau misalkan itu ya boleh. Nah ini nih. Ini kan obrolannya kan daging. Oh iya. Sorry. Tapi benar ya ini intinya. Ya kalau ini kontennya bermanfaat kan bisa di-sharing juga. Lu kan. Iya. Ya itu. Sesuai dengan judulnya nanti kalian akan bisa juga nih. Iya. Kebetulan lagi ngalamin gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Doain juga kita sehat-sehat. Supaya bisa cerita-cerita lah ya. Ya semoga maksudnya ya kita balik lagi disclaimer, kita bukannya sok tahu dan menggurui dan ya balik lagi karena memang ini bukan channel edukasi. Salah. Bukan channel pendidikan. Jadi konten ini tidak ada yang namanya apa ya, konten-konten edukasi nggak ada. Ini cuma kita ngomong jelas aja. Karena sesuai dengan nama channel. Karena ya hostnya juga ini kan ekstrovert semua sama introvert semua, jadi gini. Ya kita mah ya kalau ambivert masih capek. Iya, kalau dia mah ambivert yang katanya tunggu atau introvert atau ekstrovert. Ya iya kan. Tahu-tahu ya gitu. Kalau gue lebih ke diavert. Susah BAB dong. Kayak obat minum. Diavert. Udah diavert. Oh.
Itu gitu teman-teman ya, kalau kalian misalnya tuh lagi penat pikiran, overthinking, perang pikiran, dan ntar jatuhnya kan ke perang batin ya, intinya Semangat. tolong jangan selamatkan diri kalian sendiri. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian ke depan Ya. Intinya curhat sama teman, kalian punya Tuhan, kalian punya orang tua, kalian punya saudara. Jangan ke saudara ujungnya minjem duit, jangan. Ada lagi juga Itu ya kan ya, ya. ngajak curhat atau gitu. Pak ini soalnya Pak Le butuh bantuan. Iya itu Piye itu orang di itu iya ojo nesu soalnya ya ini sama itu pokoknya ya, itu susah intinya ya, itu ininya. iya Ngerti lah teman-teman juga ya, pasti. soalnya ya itu ntar makanya kalau lebaran ya halal bihalal dah pulang. Udah kita ngobrol seperlunya. Iya ini anak Pak Ade tuh mau ke universitas ini Konoha. iya terus kita kan ya terus kenapa Pak Ade, kenapa apa hidup kita ya, totalnya minjem duit. Wah, bridging di situ berarti ya. Bridging dulu mereka juga. Terus udah breakdown. Iya. Pusing. Pusing. Pade pusing. Intinya itulah teman-teman ya. Kita untuk spesial saya ini, thank you yang udah nonton sampai akhir. Ya kalau sekiranya kalian suka ya tolong di like. Kalau bermanfaat Bang, ini teman gue nih. Silahkan suruh teman-teman kalian yang lagi patah hati suruh tonton gitu. Ini apaan nggak tahu, yuk tonton aja gitu lah. Nggak tahu. Jangan tambah temen. Tahu tonton aja gitu. Itu tinta udah berantem. Iya, ini nggak apa-apa nih, biar berantem anjing. Terus ada yang merah-merah kayak gitu tuh apa sih? Yang merah-merah tuh anjing. Subscribe juga. Soalnya yang berantem itu ada di iyalah. Tiba-tiba marah-marah Anda men-DM saya tidak tahu apa-apa. Ya. Itulah teman-teman ya. Kalau kalian suka ya pokoknya ikutin juga di sosial media kita, ada di Instagram, terus di mana lagi Pare? Di Threads X juga ada. Tapi kenapa di Facebook nggak ada ya? Nah ya itu. Kalau di Facebook mah di ini dianya aja lah. Kalau ada yang namanya Aldi aja ya udah dia aja tuh. Itu admin kita lah pokoknya dia sebenarnya. Gimana dia admin kita teman-teman. Kalau ada barangkali yang butuh posisi dijadi admin boleh ngobrol di bawah ntar. Kalau masalah ininya pakai royalti nggak sih? Janganlah ya ntar malah ditagih lagi sama vokalis ntar. Marah-marah lagi. Ya intinya itu teman, thank you teman-teman ya. Yes. Kalau kita panjang obrolan kita panjang lebar, ya gaya obrolan kita kayak gini. Tapi ya semoga ngebantu buat kalian-kalian yang lagi overthinking. Ya dan perang pikiran. Ya. Itu aja lah dari kita ya. Nggak usah perkenalan lama, nggak usah lah ya. Tebak aja gue ngomong gitu. Ya intinya gitu teman-teman. Kita ketemu lagi lah ya. Yes. Di episode selanjutnya. Doain kita sehat-sehat dan tidak kehabisan suara. Itu. Karena kita sepertinya butuh ya kan kita kan rakyat kecil kan nggak ada suaranya. Jadi denger tuh. Padahal udah gede suaranya. Iya tapi kan harus lewat akun centang biru. Kan cuma bayar 7.500. Itu yang beneran. Bentar malah jadi penipuan. Aduh, scam. Promo judul ya. Iya. Tahu dikirim ke Kamboja. Nah, organnya kan. Nah, organnya hilang. Itu kerama majung. Iya, ini jadi customer service-nya judul bangsat, kasihan itu anjir yang scam katanya jadi buruh ke luar negeri. Ini serba salah ya hidup ya anjir. Jangan sampai gitu dah pokoknya. Iya, intinya jangan ke Kamboja deh kalau misalkan ditawarin mau jadi TKI ke ini apa ke Singapura, Malaysia yang terus lewat ininya jangan. Udah paling bener nyari loker lain. Iya, serius. Jadi apalagi kalau kalian pengen apa ya, punya amal jariah, jadi relawan. Jadi relawan ya maksudnya kan jadi relawan apa tuh? Yang di gunung-gunung yang rescue. Iya, itu jadi porter. Nah, bener. Tapi maksudnya siapin mental. Kena nesu-nesu jangan ini. Iya, jangan yang relawan yang lain makan ini.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ih, takut ini ya. Oh iya, boleh. Jadi relawan Iya. Rela di, melawan. di Gunung Bromo kan apa lagi no? Jadi relawannya di sana. Porternya kan jauh itu. Ya. Terus kirim ke sana ya. Jalan kaki lagi. Dicium ya.